Dan saat kita tengah menyongsong Ramadan, Bank Indonesia memutuskan untuk menambah insentif. Untuk itu bagaimana prospek bisnis perbankan? Utamanya bisnis Bank Pembangunan Daerah pada tahun 2025. Langsung saja kita akan ulas bersama dengan pelaksana tugas Direktur Utama PT Bank Kalteng, Bapak Masih Pansyah. Selamat siang Pak Pansyah. Selamat siang Mbak Sinta. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC. Terima kasih Indonesia. sudah diundang di CNBC Mbak Sinta. Baik Pak, ini kalau menurut pengamatan Anda ya Pak ya, bagaimana evaluasi Bapak terhadap capaian performa kinerja Bank Kalteng Pak di tahun 2024 ini? Apakah sudah sesuai dengan target, apakah sudah tercapai atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih Mbak Sinta ya. Sekali lagi Bank Kalteng diberi kesempatan untuk tampil gitu ya di CNBC, dan ini satu kesempatan yang berharga, kehormatan tersendiri buat kami sebagai insan Bank Kalteng. Mbak Sinta, untuk Bank Kalteng sendiri, alhamdulillah ya untuk tahun 2024 kita target-target bisnis kita secara umum bisa kita capai, bahkan ada beberapa yang tumbuh di 2 digit. Jadi untuk total aset kita tumbuh, kemudian untuk total DPK kita juga tumbuh, termasuk kredit, dan untuk laba juga kita tumbuh, bahkan kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Alhamdulillah atas dukungan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya, karena kami bank daerah ya, di mana wilayah kerja kami lebih fokus pada provinsi Kalimantan Tengah, kami bisa memberikan yang terbaik lah di tahun 2024 itu kepada para pemegang saham, dan yang paling penting adalah masyarakat Kalimantan Tengah. Baik, lalu terkait dengan capaian pertumbuhan kredit perseroan ya, tadi Anda menyatakan bahwa sebetulnya ini juga sesuai target yang diharapkan. Ya. Capaian dari pertumbuhan kredit ini seperti apa Pak? Kita untuk kredit, kita secara umum tahun lalu kita tumbuh 10,85%. Dan itu menunjukkan bahwa Bank Kalteng menjadi penggerak utama di perekonomian daerah di Kalimantan Tengah, di mana kami untuk kredit ya, kita ada 3 segmen yang selama ini menjadi penopang kita. Yang pertama kredit modal kerja, itu kita tumbuh 12,64%. Kemudian kredit investasi kita tumbuh 10,88%. Dan yang paling penting lagi, karena kita bank daerah ya, di mana kita punya kekhususan karakteristik tersendiri, kredit konsumtif kita itu tumbuh 2 digit, yaitu di 10,24%. Dan ini merupakan capaian yang menggembirakan buat kami, karena untuk bisa tumbuh kredit di angka 2 digit itu sesuatu yang sebetulnya benar-benar luar biasa bagi kami sebagai bank daerah. Baik, lalu sektor-sektor mana lagi Pak di segmen kredit ini yang menyokong pertumbuhan kredit tahun 2024 ini? Kita untuk 2024 itu merata saja Mbak ya. Jadi terus terang saja, karena kita bank daerah, di mana yang menjadi backbone kita itu adalah pengelolaan dana Kasda. Kita mengelola dana kas daerah milik 13 kabupaten, 1 kota madya, dan 1 provinsi. Dan itu totalnya sudah mengambil porsi 53% dari keseluruhan bisnis kita. Nah, dari yang ada ini, tentunya bisnis proses kita, bisnis model kita tidak akan jauh dari ekosistem yang kita namakan ekosistem Pemda. Nah, kita kredit tentunya suka tidak suka kita tetap tulang punggung kita itu kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif ini sendiri pasar itu tersedia Mbak Sinta ya. Kenapa? Karena kita mengelola payroll ASN. Nah, sehingga kredit konsumtif ini tumbuh terus ya, dan itu selalu memberikan tambahan-tambahan apabila ada top up. Artinya setiap ada penurunan kena installment, kemudian ada penambahan gaji, selalu ada top up yang diminta dari ASN. Kemudian setiap ada pengangkatan pegawai baru, itu selalu kan dikenal SK digadaikan gitu, itu selalu mengajukan pinjaman konsumtif di Bank Kalteng. Nah, dan kemudian untuk kredit produktif, nah tentunya kita tetap mengambil ekosistem Pemda, di mana sektor konstruksi yang selama ini mengelola menggunakan dana APBD, itu menjadi pasar kita, potensi pasar kita untuk kredit modal kerja.
Baik, lalu pada RDGPI di 18-19 Februari di tahun 2025 ini kan kalau kita lihat Bank Indonesia mengumumkan kalau mulai 1 April 2025 ini tadi ya Pak yang sudah kita sama-sama dengarkan akan ada peningkatan insentif kebijakan, insentif likuiditas makroprudensial yang semula berada di 4% kemudian menjadi 5% Pak. Tanggapan Anda terkait dengan insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia ini seperti apa atau mungkin nanti dampaknya ke bank-bank daerah ini seperti apa? Kita Bank Kalteng ya menyambut baik adanya kebijakan ini ya, karena dengan kebijakan makroprudensial ini dari 4 menjadi 5, artinya ada ruang buat kita untuk ekspansi lebih agresif lagi. Selama ini kan itu menjadi faktor pengurang giro wajib minimum kita. Nah saat ini giro wajib minimum kita kan 9%. Nah artinya kita dengan ketentuan yang ada ya kita dikurangi 5%, artinya giro wajib minimum kita hanya di 4%. Nah tersedia ruang Mbak, tersedia ruang untuk kita ekspansi. Nah, tentunya dengan arah yang jelas, ukuran jelas, mitigasi yang bagus. Nah ini tentu dampaknya nanti akan memberikan pendapatan tersendiri buat kita ya dalam hal bunga. Yang kedua lagi tentunya peran kita di masyarakat sebagai agent of development, sebagai penyalur kredit ya tentunya akan bisa lebih baik lagi Mbak. Baik, tadi menyampaikan bahwa penyaluran kredit ini kedepannya harapannya lebih baik. Tapi sejauh ini memang permintaannya sudah sangat-sangat cukup baik ya Pak ya. Untuk di tahun 2025 ini Pak, target yang ditetapkan oleh bank seperti apa? Untuk tahun 2025 ini Mbak, kita berkaca dari kondisi yang ke depan ya. Nampaknya kita harus agak mengurangi laju kita Mbak ya. Karena yang pertama, suka tidak suka kita melihat kondisi ekonomi dunia ini dalam kondisi yang sedikit tertekan. Kemudian kondisi ekonomi nasional juga karena setelah tahun politik tentunya masih mencari pola bagaimana ini bisa settle ya. Nah tentunya ini akan berpengaruh demikian juga di kondisi regional Kalimantan Tengah. Setelah pasca pilkada kemudian juga ada beberapa penurunan harga komoditas unggulan terutama sawit. Nah itu sedikit banyak membuat kami berhitung ulang bagaimana ekspansi. Jadi kebijakan kami di tahun 2025 ini kita lebih pada angka yang tidak terlalu optimis ya, kita angka moderat saja, artinya kita tumbuh tapi tidak terlalu tinggi Pak. Jadi kita lihat saja bagaimana perkembangan di triwulan 1, triwulan 2, kalau memang keadaan memungkinkan tentunya gas kredit kita ini akan kita kencangkan lagi Mbak.